Halo, Halo, kembali di Indonesia, podcast bertemakan Indonesia. Dengan dua orang nerd Dengan yang dua ngobrol orang nerd. di depan buku-buku ini. Ini mah biar keren aja ya. Bukunya Iya, apa biar sih? keren Gue sebenarnya belum bukunya. lihat. Oh, bukunya IT governance, lumayan IT. lah IT. Lumayan lah. Nyambung lah. Nyambung. Ada governance-nya. Iya. Dengan saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya. Ya. Kita masih ngobrolin tentang politik dinasti. Pertanyaan kita yang ngegantung adalah, oke, wajar kalau bapaknya politisi, anaknya politisi. Seperti wajar bapaknya dokter, anaknya dokter. Iya. Bapaknya dosen, anaknya dosen gitu. Bapaknya saintis, anaknya saintis. Wajar. Pertanyaannya, politik kan nggak cuma itu. Kalau lu jadi dokter, anak lu jadi dokter, ya udah lu ke rumah sakit, lu bekerja sebagai dokter. Iya. Tapi kalau politisi kan ada faktor yang paling besar, yaitu rakyat. Iya. Kalau bapak lu politisi, anaknya politisi, rakyat nggak suka, Iya. kelar. Iya, Gitu. betul. Nah, tapi kalau kita lihat tadi, di Inggris, di Amerika, di India, di Filipina, di Korea Utara, itu banyak tuh, mungkin bukan dinas ya, keluarga-keluarga politik. Iya. Nah, apakah karena rakyatnya suka? Iya, memang. Menurut gua sih kita punya orang itu naturally itu suka dengan itu Game of Thrones gitu ya, cerita-cerita mengenai keluarga-keluarga kerajaan. Kenapa sih itu menarik gitu? Di negara secanggih Inggris yang equality-nya gini, gue baru sadar kalau kita ngelihat negara-negara Barat kan maju ya, misalnya Jerman gitu ya, semuanya is very maju, logical gitu kan, Amerika dan Swiss gitu. Tapi gue baru ngeh betapa anehnya Inggris Raya ketika ngelihat upacara pelantikan Raja Charles. Oke. Ada batu lah, digotong sama orang diangkat. Jadi ada inilah, ada upacara inilah, itulah gitu ya. Oke lah, kalau upacaranya di Jogja, di Bali gitu udah biasa gitu ya. Ini orang Inggris ngapain ya gitu ya. Orangnya nanti harus ini yang maju, terus ada pedangnya dari abad kesekian, harus ditaruh di sini. Terus harus ada petugas yang khusus bawain panjinya itu loh, ya kan, namanya apa gitu istilahnya, udah dari tahun 1500 gini. Gue melihat sebuah negara seperti UK, London gitu ya, Katanya lu maju yang gitu serba ya. canggih, tiba-tiba kok mau ya kayak gini-ginian gitu ya. Gue agak bingung loh. Dan rakyatnya ngumpul di luar. Iya, rakyatnya semangat semuanya Meskipun banyak yang ngikutin bilang, ya. wah ini memboroskan anggaran negara, tapi begitu rajanya keluar mah dadah. Iya, udah ada semua. Pakai kereta kuda gitu kan. Keretanya dari ini itu gitu kan. Terus waktu itu ada masalah kenapa ya, gue lupa, karena kebanyakan kuda atau gimana lah gitu. Jadi kenapa nggak pakai mobil aja, Rolls Royce kan banyak gitu ya. Tapi tetap harus pakai. Jadi gue baru merasa betapa anehnya masyarakat semodern Inggris masih percaya begitu banyak tahayul ya, istilahnya ya, tahayul lah gitu ya, bahwa ini harus begini, Yang berkaitan harus sama begitu. tradisi, Yang berkaitan ya. dengan tradisi gitu ya. Buat gue itu agak-agak shocking karena waktu Ratu Elizabeth dilantik mah gue masih kecil apa belum lahir, nggak tahu, gue udah lama kan. Sekarang kan baru ngelihat nih pelantikan Raja Inggris gitu ya. Itu sangat-sangat jadi tapi memang orang suka gitu loh, hobi gitu, iya kan? Iya, jangan-jangan gitu ya, jangan gini. Di negara yang, kalau Inggris memang kerajaan kan gitu, tapi kayak Amerika gitu kan bukan kerajaan, tapi keluarga Kennedy itu seolah-olah diprofilkan seperti royalty gitu. Iya, betul. Jangan-jangan kita emang suka ya sama royalty kayak gitu kan. Iya, iya. Bahkan waktu Kennedy mungkin nggak terlalu populer lagi karena sudah agak jauh dari dunia politik, orang-orang Amerika kan membuat menjadi semacam royalty family adalah keluarga Kardashian. Betul. Bentar lagi mungkin jadi menteri. Keluarga Kardashian itu royalty ya. Di Indonesia juga kayaknya gitu ya, keluarganya Ahmad Dhani misalnya, Eldul semua apal banget ya, ini pacaran sama siapa, ini baru putus gitu. Iya. Kita, entah itu karena kita suka dengan sistem royalty itu, atau memang kita sebenarnya suka aja ngurusin keluarga orang lain. Iya. Mungkin yang kedua lebih benar. Iya, royalty family gitu. Iya. Kita kayaknya suka gitu sama ya kayak gitu. Ya dulu zaman Pak Harto juga kan. Zaman Pak Harto kan, keluarga Pak Harto, wah batiknya gimana, terus nanti ditiru sama orang-orang Betul, gitu. betul. Batik
yang kayaknya pakai batik sekeluarga samaan pertama ya. Iya. Terus kita kayak, wah this is royal family. Gitu. Iya. Memang banyak sih ya royal family itu, dan gue melihat juga di Bali misalnya itu ada beberapa juga yang seperti itu, Van. Jadi bahkan kalau lu mau jadi pemimpin daerah gitu ya, lu harus punya agak sedikit darah biru gitu, ya kan? Oh ini yang pertama kali dideklar itu dulu gitu. Terahnya siapa nih? Betul, ini dulu ini sehingga orang, kalau orang yang sama, gue ngomong dengan satu orang yang dalam tanda kutip orang biasa gitu ya, dengan orang yang kastanya memang tinggi, beda ceritanya. Karena yang kastanya, oh itu dulu keluarganya memang raja pak, gini. Begitu ketemu raja beneran, bukan, itu bukan raja. Loh kok bisa orang lain percaya dia raja? Ya itu kan pinter-pinternya dia aja. Jadi artinya ada unsur adat itu masih dipegang gitu loh, masih ya mungkin belum tentu pasti kepilih, tapi jalur ke situnya itu akan lebih lancar gitu kan. Gitu. Kalau di Jawa Timur juga kan ada beberapa daerah Indonesia kan ada ikatan dengan tokoh tertentu gitu kan. Nah, sebenarnya itu pemerintahan tuh ya wajar, Van. Misalnya Jerman itu, gue baru baca sejarah Jerman dan baru paham gitu ya, bahwa walaupun orangnya Jerman, walaupun negaranya Jerman, rajanya Jerman itu harus diresmikan, ditahbiskan di-anoint, ya direstui oleh paus dari Vatikan gitu, atau oleh gereja Katolik gitu. Ya, makanya ada satu masa di mana Jerman itu kalau mau jadi raja harus ke Roma dulu. Padahal jauh dari Roma dan mereka bukan orang Itali tapi memang sejarah bangsanya dia dari sejak dia belum jadi bangsa sampai jadi bangsa itu yang mentahbiskan itu selalu adalah Romawi gitu. Orang Roma, itu orang Itali lah. Jadi dia ada orang-orang yang ya sepanjang sejarahnya dia pernah jadi pertentangan tuh. Kenapa kita harus panggil orang Itali untuk meresmikan Raja Jerman gitu kan? Kan bingung gitu. Tapi that's the way it is. Udah terpatri di kepalanya orang itu bahwa harus begitu gitu. Iya. Royalty gini, kita memang sebagai manusia, sebagai masyarakat lah mungkin suka gitu ya sama royalty family, sebuah keluarga yang kita anggap lebih hebat daripada keluarga-keluarga lain gitu ya. Meskipun sebenarnya kenyataannya kan bahwa itu tidak memberikan otoritas. Dia tidak memberikan otoritas kepada keluarga itu untuk memimpin kita dong gitu ya. Beda karena kalau raja itu kalau lu perhatiin, kalau raja itu selalu menghubungkan dirinya dengan divine power. Jadi, karena gini, lu mau menguasai sebuah wilayah dengan semua orang yang ada di atasnya, kan? Alasan lu apa? Gitu. Kenapa lu yang mimpin wilayah ini dengan semua orang yang ada di atasnya? Maka yang dipakai kan adalah divine power. Betul. Gua utusan dewa gitu. Gua keturunan dewa atau gua bahkan berbicara dengan dewa gitu atau dengan Tuhan atau dengan divine power yang lain. Jadi kamu kan enggak gitu. Maka saya yang memimpin kalian. Makanya raja-raja zaman dulu selalu diluruskan atau ditarik garisnya itu selalu punya divine power. Makanya juga kita sering dengar, gue menduga ya, nggak tahu nih bener apa enggak secara ilmiah, tapi gue juga menduga kenapa cerita sejarah raja-raja di Indonesia itu seringkali berakhir dengan menghilang atau moksa atau menghilang, karena ya supaya menjaga kewibawaan dia sebagai raja gitu, nggak meninggal terus dikubur gitu. Jadi menjaga kewibawaan dia sebagai raja yang keturunan dewa, sehingga penerusnya juga keturunan dewa gitu, sehingga dia mempunyai otoritas dengan semua simbol-simbolnya gitu ya, dengan perwujudan dan simbol-simbol kebesarannya itu adalah ya karena kan turunan dewa gitu, utusan Tuhan. Jadi ya kita nurut lah sama kalian gitu, sama keluarga ini gitu, karena ini adalah the divine power of ruler, mewakili Tuhan di muka bumi lah gitu, kira-kira gitu. Masalahnya sekarang kan power itu datang, otoritas itu datangnya bukan dari divine power lagi gitu. Dan antara kenapa ada sistem pemerintahan yang disebut republik ini,
adalah karena orang nggak suka sama monarki, Iya, ya kan? betul. Nggak suka sama politik dinasti. Ayo Iya. kita bikin sistem pemerintahan di mana semua orang menjadi presiden. Nggak taunya bapaknya anaknya jadi lagi, ketemu lagi dia bilang gitu ya. Terus rakyat ada yang suka gitu. Iya. Ada yang keluarga itu aja nggak apa-apa gitu. Iya. Jadi ada lagi gitu kan. Iya. Ada demokrasi, ada republik ya kan, tetap aja. Iya, Maksud gua memang ketemu lagi. Jadi apa ya, mungkin politik dinasti itu kata-kata dinasti dan politik itu rada-rada ada ngerenyet kalau istilah orang Sunda itu ya, nyetrumnya. Karena justru sistem politik kita didesain untuk menghindari yang namanya monarki gitu. Yang namanya pemimpin dipilih berdasarkan keturunannya gitu. Kita maunya semua orang yang punya kemampuan bisa jadi pemimpin. Kita maunya jabatan pada yang berhak atau yang mampu gitu ya, yang mampu gitu. Jadi itu sebabnya ketika dibahas politik-politik jadi bingung. Dinasti kan kok balik lagi gitu. Padahal kita sudah republik yang demokratis sejak berdiri kan. Iya. Gitu. Sejak berdiri. Jadi tapi kalau menurut gua ya ada ideal gitu ya, kalau bapak bangsa mendesain satu bangsa kan dia maunya ideal gitu ya. Tapi yang namanya rakyat ini nggak ideal Indonesia. Yang disebut faktor pemuka agama misalnya dalam merestui salah satu calon gubernur misalnya atau calon pemimpin itu tetap ada, Van. Itu tetap maksudnya ya tetap ada gitu loh. Otomatis yang namanya politik dinasti juga tetap ada, ya kan? Karena sistemnya nih didesain supaya ideal, tapi orangnya nih nggak ideal. Gue sering ngobrol sama teman-teman gitu, sering bercandain juga. Gue bilang gini. Tadinya kan di Undang-Undang Dasar 45 waktu negara ini didirikan kan presiden itu dipilih oleh MPR kan. Dia merupakan dipilih oleh MPR, dipilih oleh sebuah musyawarah perwakilan, majelis perwakilan rakyat. Jadi mewakili lalu ditunjuklah presiden ya, gitu kan. Gue mikir tadinya, kenapa kok kayak gitu? Bagusan yang sekarang langsung pilih langsung oleh rakyat semua ini. Cuman memang pada kondisi ideal, pada kondisi super ideal, pemimpin atau bapak bangsa kita ini tahu harusnya nggak ada yang mau jadi presiden melihat betapa susahnya mengurus Indonesia. Iya, Jadi kalau kayak misalnya bayangkan gitu tahun 45 atau tahun 50 itu 5 tahun Indonesia baru merdeka, wilayah seluas ini dengan sekompleks ini, terus ditanya, siapa yang mau jadi presiden nih? Kita buka pendaftaran terus kayak enggak lu aja. Makanya udahlah kita ngumpul, kita tunjuk bapak ya, karena ibu yang jadi presiden ya. Karena kalau dibuka untuk umum nggak ada yang mau. Gitu. Tapi kalau sekarang mah kan buru-buru gitu, karena kondisinya tidak ideal. Ya, kita bersyukur sih, Van, bahwa masih banyak yang mau jadi presiden gitu ya. Ada negara-negara yang nggak ada calonnya karena nggak ada yang mau jadi presiden gitu. Jadi kita bersyukurlah demografinya masih bagus gitu. Makanya kalau nggak ada yang mau, berarti kembali ke sistem itu ya. Kita bermusyawarah, lalu kita nunjuk bapak ya, mau nggak mau lu gitu jadi presiden gitu. Lu yang ngurusin kita semua lah gitu. Kayak ketua panitia gitu. Nah, ketua panitia dulu waktu masih di kampus di ITB, kita punya di organisasi gua, kita punya sistem pemilihan ketua berdasarkan bukan dengan voting tapi dengan pintu. Jadi kita kalau ada kepanitiaan kan pasti yang paling susah nyari ketua panitianya. Mereka langsung bilang kan, gua perlengkapan, gua dokumentasi, gua ini, gua itu, gua ini. Ketuanya siapa? Kita lihat aja ke pintu. Begitu ada yang datang telat, sorry gua telat. Nah. Itu ketuanya. Siapa suruh telat? Karena nggak ada yang mau, gitu. Karena tahu yang diurus banyak gitu. Jadi kalau Indonesia yang diurus banyak pasti nggak ada yang mau. Iya. Gitu. Jangan-jangan Pak Habibie jadi presiden dulu telat datang dia di rapat. Pak Harto, kamu ya. Saya mengundurkan diri, Pak Habibie datang, sorry Pak telat. Cara yang efektif gitu. Demokrasi berbasis pintu. Demokrasi berbasis pintu. Jadi ya memang rakyatnya itu memang nggak ideal, betul. Walaupun nah sekarang pertanyaannya untuk Indonesia gimana nih, Van? Iya, itu yang mesti kita bahas. Tapi poinnya sebelum kita bahas lebih lanjut adalah quote yang gue lagi sering beberapa kali lah gue mention, yaitu
quality of democracy is as good as the educations of the people. Betul. Kita bahas berikutnya aja kalau gitu. Menyikapi politik dinasti, Oke. ya kan? Sebagai orang Indonesia bagaimana gitu. Yang urusan dinasti-dinasti ini bukan cuma calonnya, tapi yang milih juga. Karena mau ada pemilihan banyak nih. Iya, bentar lagi ya pilkada, Pilkada. pemilihan kepala daerah. Justru sebetulnya yang lebih punya impact terhadap Indonesia adalah pilkadanya, karena itu kan Itu yang langsung ketemu kita ya. Iya, dan kemajuan daerah kan dari pilkada kan.